Ya baik pemirsa Gamalama TV, kembali lagi di dialog spesial masih bertemakan Amaliyah Ramadan dalam keluarga, dan tentunya masih dengan kedua narasumber yang spesial. Sudah masih bersama saya ada Ibu Hajah Masni binti Abu Bakar, pengurus KICI Maluku Utara, dan juga Ibu Hajah Sida Bahmid, Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Maluku Utara. Ya baik, kita lanjutkan kembali ya. Seperti di segmen sebelumnya, saya coba menerjemahkan fenomena di luar sana yang dalam puasa ini biasanya tuh mereka meminimalisir aktivitas ya, banyak tidur, kemudian jangan capek lah. Kalau saya bisa mungkin jangan berkeringat lah. Nah, seperti itu. Buka puasa saja. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita menakan memang tidak salah juga ya. Tapi kalau misalnya kita menakan nilai-nilai pahala di Ramadan ini seperti apa ya? Coba dijawab Ibu Sida dulu deh. Baik, terima kasih. Ini menarik ya, Pak Mat. Saya mencoba untuk membawa. Saya pernah membaca bukunya Quraisy Shihab. Ada dalam satu lembaran itu cukup menarik. Jadi terkait dengan bagaimana orang dalam Ramadan itu kerja juga sudah mau kerja. Pokoknya itu kerjanya cuma tidur. Begitu dia bangun, bahkan sholat fardu juga dia tidak sholat. Dia menunggu, begitu kaget dia tanya, so jam berapa itu? Kayak orang mabuk bener itu. Jam berapa itu? Kata anaknya masih jam 4, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Sampai pada akhirnya terhim, baru bangun. Karena apa? Ketika kita tanya, dia bilang kan tidur di bulan Ramadan itu ibadah. Ini pemikiran sempit. Artinya, tidur itu benar ada nilai ibadahnya. Tapi tidur seperti apa? Bukan berarti bahwa tidak lagi kerja. Ini tolong jangan disalahpahamkan ini. Maka Quraisy Shihab menulis buku itu, saya baca dalam satu lembar, bilang begini. Ada satu orang laki-laki, dia sudah terpapar di atas tempat tidurnya pada bulan Ramadan. Ketika ada seorang sufi menengok dia bertanya, "Wahai Tuan, kamu sakit apa sebenarnya?" Si orang yang sakit ini dia menjawab, "Saya sakit pikiran." Kaget orang sufi ini, Masya Allah, kok sakit pikiran? Iya, benar. Bolehkah saya tahu kira-kira apa yang Tuhan pikirkan? Yang sakit ini menjawab, saya ingin sekali merubah dunia, tapi ternyata saya tidak bisa. Lalu kemudian sufi ini bilang, lalu apa yang kamu rubah? Setelah saya berpikir saya tidak bisa merubah dunia, maka saya harus merubah bagaimana kondisi provinsi ini. Ketika negara ini, ketika sufi ini bertanya, lalu saya ternyata tidak bisa juga. Lalu apa yang kamu bisa rubah? Saya berpikir negara saya tidak bisa rubah, maka saya harus berpikir untuk merubah provinsi. Provinsi ternyata saya tidak bisa juga, saya rubah kabupaten. Kabupaten tidak bisa saya rubah, turun lagi kecamatan. Kecamatan, pedesaan, kelurahan ternyata saya semaksimal mungkin dalam keadaan tempat tidur ini, saya harus merubah keluarga saya. Masya Allah. Kalau kita melihat cerita ini, dari angan-angan yang sangat besar, sampai kepada terkecil, yaitu dia ingin merubah tatanan keluarganya. Kalau kita sinkronkan dengan Amaliyah tadi, banyak orang yang meminimalisir kegiatannya di bulan suci Ramadan, sehingga kerjaannya itu sampai lalai pada hal-hal yang harusnya dia mengabdikan diri. Maka subhanallah, kalau kita tarik kesimpulan dari cerita ini ke pekerjaan orang yang bersangkutan, si fulan tadi memikirkan hal yang sempit, tidak perlu buang keringat, tidak perlu buang tenaga, maka sama seperti ini. Dia ingin merubah amaliyahnya pada bulan suci Ramadan, mendapatkan surganya Allah, tetapi dia keliru. Ini pemahaman yang harus kita pikirkan. Dia keliru. Sama seperti ada orang cuma duduk berdoa, bermunajat kepada Allah 24 jam, bahkan 1 minggu di dalam masjid. Dia iktikaf, dia cuma berdoa, ya Allah turunkan rezeki, tanpa dia kerja, mustahil rezeki itu mau datang. Tidak mungkin lah. Ya Allah, istri anak saya butuh rezeki, butuh apencoy, butuh. Tidak mungkin kalau dia tanpa kerja. Maka harus menguraikan bagaimana Allah memberikan kesempurnaan kepadanya. Malu kita terhadap orang yang cacat.
cacat tangannya, manfaatkan kakinya, dapat rezeki. Cacat kakinya, ada tangannya, dapat rezeki. Malu kita terhadap orang gila yang diberikan kekurangan oleh Allah, tapi dikasihani orang lain. Apakah kita harus pura-pura jadi gila sehingga untuk menadakan tangan di bawah begitu gampangnya? Tidak seperti itu. Maka salah satu amalia itu adalah bagaimana kita optimalkan kesempurnaan ini untuk bekerja mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kasih contoh ke anak-anak, kasih contoh ke anak-anak. Tapi tolong jangan sampai mengungkit pemirsa yang ada di rumah. Banyak orang tua yang mengatakan, "Nak, itu untung mama yang bikin." Kalau bukan mama yang bikin, ngana terjadi begitu. Tolong Bu, jangan. Bahasa ini akan direkam. Ketika kita lumpuh, dia siapkan kursi roda, lalu kemudian apa yang dia inginkan kita tidak sediakan, dia akan bilang, "Mama, untung saya yang sediakan kursi roda. Kalau tidak, mama mungkin marah sampai kemari sini." Ini rekam, anak ini rekam. Maka setiap kalimat yang keluar dari mulut orang tuanya, suara yang keluar dari orang tuanya, itu adalah bentuk amaliyah, salah satu amaliyah bagaimana membentuk karakteristik anak atau keluarganya menjadi yang tidak baik kepada yang baik. Ini mungkin dari saya, Pak Mat. Jadi simpel sekali tetapi sulit untuk kita terobos. Sulit sekali untuk kita terobos. Tapi semua kalau ada kemauan Ibu, semuanya berawal dari niat. Berawal dari innamal a'malu binniyat. Oke, baik. Berarti memang harus produktif ya, jangan Ramadan jadikan alasan ya untuk ini ya. Nah, satu hal lagi yang menarik ya, kalau kita melihat fenomena di seputar Ramadan ini, kan katakanlah bahwa tiba-tiba orang seperti apa keislamannya tiba-tiba meningkat muncul ya. Apalagi kalau misalnya dalam masa tarawih pertama penuh ya, kemudian nah hilang. Nah, sebenarnya ya apa yang menyebabkan seseorang itu dalam menyambut bulan suci Ramadan itu begitu instan pada awal saja yang begitu bangga, ketika setelah itu pertengahan dan seterusnya itu menjadi hilang? Apa memang godaan dalam bulan Ramadan itu begitu dahsyatnya? Ya, padahal yang tadi katakan setan terkunci seperti itu. Nah, pintu surga dibuka. Ya, mungkin Bu masih coba jawabnya. Iya, memang kalau Pak Mat, terima kasih dan pemirsa dimanapun berada, sebenarnya kan kalau memang kita kebiasaan dan kita sudah menjalankan perintah Allah dengan baik, salat, ibadah lain, dan ini puasa, dengan sendirinya di bulan Ramadan ini, mulai dari hari pertama sampai selesai 30 misalnya, kita tetap rutin, masjid juga harus penuh ya, jangan kita bolong-bolong salat tarawihnya ya. Jadi ini pemahaman yang salah ya. Kalau saya melihat hal ini ya Bunda, bahwa sebenarnya jangan mau Ramadan pertama mau tunjukkan, ini berarti kita sudah ria. Kita tunjukkan bahwa ini bulan Ramadan, ini kita mesti ibadah. Mungkin ada istilah sombong sedikit, padahal itu pakaian Allah ya. Jadi kalau sudah kebiasaan dan kita sudah tertanam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya rasa insya Allah kita tidak akan tunjukkan kepada orang, karena kita tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Kita harus menjaga ibadah kita ini bulan Ramadan mulai dari pertama sampai terakhir, sehingga insya Allah 3 hal yang kita dapat itu rahmat, maghfirah, dan terbebas dari api neraka. Kalau kita yakin bahwa Allah melihat kita, Allah melihat kita, berarti kita harus melaksanakan dengan baik ya. Dan ini harus menjadi contoh. Tadi Bunda ada singgung juga ya, Bunda Sida, mengenai di keluarga. Ketorang untuk sebelum ke masyarakat kemana, orang harus jadi panutan contoh untuk keluarga dulu, untuk anak-anak kita ya. Nak mau pisang bayang, ingatan tarawih, jangan bermain jangan bermain di masjid, kasih ingat. Terus kalau sudah mulai malas ini, pertengahan sudah tersampai, harus kasih ingat, Nak, ini belum kita tarawih, sekarang kita tarawih, kasih ingat dengan cara yang baik, kasih nasihat yang baik. Dan untuk ketemu orang tua harus menjadi contoh. Bila perlu mari nak kita sama-sama pergi tarawih ya, karena kan kita bisa contohkan kepada anak-anak kita di bulan Ramadan ini, insya Allah amali-amalinya banyak. Allah akan melipat gandakan pahala apabila anak salat dengan betul, salat tarawih tambah salat witir, salat tahajud
ya, salat-salat sunat lain, bersedekah, membaca Quran, ya. Karena ini kan bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Mari biasakan anak kita, dan kalau boleh terjadwal ya Bunda, terjadwal. Jadi mulai dari bangun buka puasa misalnya, buka puasa, ya sudah pergi salat ya, habis makan pergi salat tarawih, salat ini, pula mungkin istirahat sedikit, baca Quran sedikit ya, istirahat tidur. Untuk bangun di waktu malam-malam terakhir sebelum sahur, untuk kita mungkin bisa salat lail, salat tahajud, mau salat tasbih atau salat witir, silakan. Nanti sudah selesai subuh, baca mengaji dulu sedikit. Jangan langsung habis subuh tidur, kurang bagus Bunda, kan terbagus itu. Jadi mungkin hal-hal itu kita contohkan, dan kalau saya rasa anak-anak sudah menjadi kebutuhan untuk orang tua, untuk anak-anak, saya rasa bulan Ramadan ini akan kita menjalankan dengan baik, mulai dari hari pertama sampai terakhir. Dan insya Allah kita di bulan Idul Fitri kita kembali fitrah, kembali suci, bersih, tanpa noda dan dosa. Amin. Baik, luar biasa. Kita break lagi dulu sebentar ya. Saya coba ingin menggali apa sebenarnya yang bisa kita rasakan ketika kita benar-benar seluruh aktivitas itu kita lakukan dengan hal-hal yang produktif ya. Kan puasa ini kan istilah ibadah yang tidak nyata ya, seperti itu ya. Beda dengan kita ketika sholat, haji dan sebagainya. Nah, seperti apa yang kita bisa rasakan secara internal ataupun pihak luar yang bisa menilai seseorang itu. Kita akan break lagi. Baik pemirsa Gamala TV, dialog spesial akan kami lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.